Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar bagi peserta didik baru? Sekali lagi Ibu ucapkan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Satui dan selamat bergabung dengan kelompok rumpun IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, semoga kalian selalu sehat dan Ibu akan mencoba untuk menjelaskan meskipun tidak dengan menggunakan video animasi. Ibu akan mencoba untuk menjelaskan melalui rekaman gambar dan juga rekaman suara. Silakan kalian pilih sesuaikan dengan kuota kalian, dan semoga juga dengan ini kalian bisa sedikit lebih paham mengenai sosiologi. Baik, silakan kalian nanti dengarkan rekamannya, kemudian lihat videonya juga bisa, dan juga cermati di buku teks isinya apa aja, lakukan petunjuknya sesuai dengan yang ada di Google Classroom. Nanti setelah selesai kalian bisa menulis komentar di kolom komentar kelas. Kita mulai ya. Bahasan kita kali ini adalah mengenai pengertian sosiologi. Sosiologi mungkin adalah hal yang baru bagi kalian, atau mungkin ada yang sudah mendapatkan di bangku SMP, masuk ke IPS, dan di SMA secara khusus ada pelajaran mengenai sosiologi. Jadi apa sih itu sosiologi? Seperti ilmu-ilmu yang lainnya, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin. Ada dua kata, yaitu socius dan juga logos. Socius itu adalah teman, logos adalah ilmu. Jadi sosiologi itu adalah ilmu mengenai teman. Kemudian teman ini rasanya kok sempit, kok hanya teman itu kan yang kita kenal aja. Enggak, dalam sosiologi teman di sini maksudnya adalah tidak hanya teman yang kita kenal tapi juga masyarakat. Ya, diperluas artinya, tidak hanya berbicara mengenai teman tapi juga masyarakat. Apa yang dibicarakan dalam masyarakat? Tentu saja hubungan dalam masyarakatnya. Hubungan antara saya dan kalian, hubungan antara kalian dengan orang tua, hubungan antara pedagang di pasar, dan masih banyak lagi yang bisa kita bahas dalam sosiologi. Jadi kalau ada yang ngomongin sosiologi adalah ilmu yang suka ngomongin orang, bisa jadi benar. Tapi bukan ya julid, kan julidnya bukan yang negatif, tapi kita berbicara mengenai diri kita sendiri awalnya, nanti kemudian kita akan berbicara dengan teman, kemudian kita akan berbicara dengan lingkup yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat. Jadi intinya gampangnya sosiologi adalah ngomongin mengenai masyarakat dan hubungan yang terjadi di dalamnya. Kalau dalam buku teks kalian bisa baca di situ ada banyak sekali pendapat para ahli. Ada Pitirin Asolokin, ada Suryono Sukamto, ada Auguste Comte mungkin, yang semuanya berbicara mengenai pengertian sosiologi. Nah, kalian bisa baca sendiri tuh di situ, ada di halaman berapa itu. Ini sudah Ibu sampaikan. Nah, poin kita di sini adalah Ibu ingin kalian tahu sebagai awalnya yang nantinya sosiologi itu berbicara mengenai apa. Nah, tentu saja sekali lagi Ibu ingatkan berbicara mengenai teman atau hubungan dalam masyarakatnya, karena diperluas. Nggak mungkin kita hanya ngomongin teman aja. Nah, gitu. Baik, berikutnya adalah kita akan ngomongin ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, ini. Ciri-ciri ilmu sosiologi seperti halnya kalau kalian ditanya, apa sih ciri-ciri kalian? Misalnya rambutnya panjang, punggungnya bolong. Nah, itu mencirikan apa? Apakah kalian atau yang lain? Nah, sama seperti itu, kita akan ngomongin ciri-ciri sosiologi. Nah, ciri-ciri sosiologi itu adalah ciri yang membedakan dengan ilmu yang lain. Yang membedakan dirimu dengan temanmu, membedakan dirimu dengan adikmu ataupun kakakmu. Nah, apa aja? Satu, empiris. Apa itu empiris?
Kalian bisa baca berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, empiris. Itu adalah fakta. Fakta itu adalah bukan sesuatu yang dikhayalkan, bukan sesuatu imajinasi, bukan khayalan, bukan. Tapi adalah fact, fakta, benar-benar terjadi. Dari sinilah kemudian kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu teoritis. Fakta itu nanti akan disusun menjadi suatu teori. Yang bisa menyusun siapa? Tentu saja para ahli sosiologi, para ahli hubungan masyarakat, ahli masyarakat. Seperti yang kalian bisa baca di buku kalian, yang sudah kalian baca, pinjam dari perpustakaan. Ada Emil Durkheim, Pitirin A. Sorokin, ada Auguste Comte nantinya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sosiologi lahir dari Eropa, yaitu di Prancis ketika evolusi Prancis. Tokohnya waktu itu ada seseorang yang bernama Auguste Comte. Dia adalah founding fathers-nya, yang sering disebut sebagai bapak sosiologi itu Auguste Comte. Dia mengamati di masyarakat Prancis pada saat itu dia mengalami 3 tahapan atau yang sering disebut sebagai hukum 3 tahap. Nah, pengamatan dari Auguste Comte ini berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di Prancis. Dari situ, dari mengamati masyarakat, dia bisa menyusun teori yang namanya hukum 3 tahap. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bagian berikutnya. Nah, inilah contohnya dari fakta yang terjadi di lapangan, bukan lapangan sepak bola, tapi di dalam masyarakat, di daerah tertentu, yaitu tepatnya di Prancis. Dia kemudian bisa menyusun suatu teori. Jadi, ciri yang kedua dari sosiologi, yaitu teoritis. Berikutnya, teorinya Auguste Comte ini bisa bertambah, bisa diperbaiki ataupun diperluas. Itu yang namanya kumulatif. Kumulatif itu kan kumpulan. Dia bersifat kumulatif, ya. Teori itu bisa berubah, bisa bertambah atau diperbaiki. Mungkin saat ini belum, hukum 3 tahap ini masih relevan atau masih pada saat itu relevan. Nah, sekarang seperti apa? Apakah relevan atau enggak? Atau bisa menceritakan, bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu masyarakat di Indonesia atau enggak? Nah, seperti itu kumulatif. Saat ini belum. Gitu ya, teori bisa berubah, bertambah atau diperbaiki. Itu kumulatifnya. Kemudian ciri yang keempat yaitu adalah non-etis. Non-etis. Etis itu kan sopan. Misalnya ada yang berbicara mengenai perilakumu itu tidak etis, perilakumu itu tidak sopan. Nah, kenapa dikasih mana hilang? Kenapa ada nonnya? Non itu berarti kan tidak. Nah, dia bukan maksudnya bukan non etis tidak sopan, bukan, tapi non etis adalah tidak memperhatikan atau nggak ngurusin nih soal baik buruknya suatu peristiwa. Kita tugas sosiologi itu nggak menilai, bukan, tapi berusaha untuk ini menjelaskan secara ilmiah dan apa adanya. Misalnya tadi di Prancis ya, ada hukum 3 tahap. Masyarakat di Prancis itu melalui perkembangan 3 tahap, tahap teologis, kemudian metafisik, dan terakhir positifis. Nah, di sini tugas sosiologi adalah mendeskripsikan perkembangan masyarakatnya tersebut. Bukan untuk menghakimi atau menilai bahwa perkembangan masyarakat Prancis itu baik atau buruk. Nah, itu bukan tugas kita. Meskipun nantinya dalam kenyataannya, dalam perkembangannya, sosiologi ini gak hanya menyajikan fakta yang terjadi,
atau menjelaskan apa adanya. Kedepannya atau sekarang ini, sosiologi bisa digunakan untuk melihat sebenarnya suatu peristiwa itu ada nilai atau ada sesuatu di baliknya. Kalau kalian akrab dengan istilah ada udang di balik batu, nah mirip seperti itu. Berarti kita tidak hanya melihat batunya, tapi ternyata di baliknya itu ada udangnya. Nah, itu yang mencoba, atau itu adalah yang nantinya akan ilmu sosiologi coba jelaskan. Nah, demikian untuk sementara, semoga bisa dipahami. Nanti kita pelan-pelan aja. Yang penting kalian paham sosiologi nanti itu belajar tentang apa. Yang kedua, cirinya itu apa. Oke, setelah selesai jangan lupa untuk nulis komen di kolom kelas ya, komentar kelas. Dan ibu tunggu sampai jam 11 ya, karena kita kan jadwal kita kan jam 10 sampai 11, kecuali kalau dia ada urusan lain yang mendesak dan sesuai dengan aturan. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Salah khilaf ibu minta maaf, dan jangan lupa untuk jaga jarak, pakai maskernya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.